sama narasumber kita nih. Iya. Nah, kali ini kita mau ngebahas agak berbeda sih, definisi arsip ataupun kayak pengalaman-pengalaman tadi di Betul. episode sebelumnya kayak gitu. Iya. Diskusi kita kali ini mungkin agak lebih spesifik ya teman-teman tentang arsip perbankan kayak gitu. Dari kasus di daerah Sumatera Utara betul terkait pembuktian transaksi pada perbankan ya, dari bank kayak gitu, dari sebuah organisasi ke bank kayak gitu. Sebelumnya itu aku Farah dan dengan siapa kita ini? Putri. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Putri kayak gitu. Oke. Jadi kita mau ngebahas tentang arsip perbankan nih, mungkin dari Mbak Putri ada sedikit spill terlebih dahulu. Jadi sebetulnya nih untuk perbankan sendiri ya, seluruh transaksi itu kan tidak hanya dilakukan lewat elektronik ya. Betul. Namun mereka juga masih menggunakan fisik, yang dimana itu butuh tanda tangan basah, butuh cap basah, sehingga untuk perbankan sendiri arsipnya itu kompleks ya Pak, dimana antara fisik dan juga digital itu harus menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan untuk suatu transaksi, sebetulnya kayak gitu. Terus juga pada bahasan kali ini kita akan membahas arsip perbankan, yang mana arsip perbankan ini dilakukan bukan di kota metropolitan kita di Jakarta ataupun di Jabodetabek, tapi ini di tempat yang lumayan jauh, yaitu di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara. Jadi kasusnya adalah di beberapa tahun terakhir suatu himpunan atau organisasi tersebut menabung kepada suatu bank di Sumatera Utara, dan itu sudah dilakukan secara bertahun-tahun, dan akhirnya mereka memberikan kayak kepala organisasinya itu memberitahukan kepada jemaatnya untuk yuk kita menabung gitu. Dengan menabung tersebut kita akan memperoleh masa depan yang lebih baik karena kita mempunyai saving money seperti itu. Nah, kan yang kita tahu kan kalau untuk organisasi tertentu ataupun khususnya di tempat Sumatera ya, mereka kan tidak terlalu melek akan hal kearsipan atau manajemen kearsipan. Namun ini ada titik yang membuat kita harus membuka mata nih tentang kearsipan. Tahunnya mereka itu mengarsipkan atau menjaga seluruh transaksi, dan mereka itu bukan hanya arsip tersebut dipegang oleh ketua organisasi, namun dibagikan kepada pemangku-pemangku yang memang bisa untuk menggantikan dia saat beliau nggak hadir seperti itu, atau saat beliau sakit gitu. Sehingga dengan adanya hal tersebut itu yang menjadi penyelamat organisasi tersebut dalam kasus pidana dan perdata ini. Gitu. Oke, kita masuk ke dalam ranah perkaranya ya. Jadi dalam sengketa hukum sendiri, dalam kebenaran itu harus mempunyai bukti, dan bukti itu kan bisa lewat suara, bisa lewat berkas, ataupun lewat arsip itu sendiri. Arsip kan juga berkas segala macam itu masuk ke dalam arsip kan, sebetulnya itu adalah suatu bukti gitu. Nah, di sana jemaat itu menuntut haknya pada bank, tapi bank berlindung pada hal ini di digitalnya udah nggak ada, arsip fisiknya juga udah nggak ada, kalian mau apa gitu kan. Setelah bank juga bingung karena emang dari awalnya mereka mengatakan kemarin sudah diminta semua berkasnya, sudah diminta semua arsipnya oleh ketua bank tersebut, namun ada yang benar-benar menjadi kunci keadilan dari mereka. Dalam kasus ini bukti-bukti fisik yang dipegang sama jemaat itu justru menjadi kunci ya, karena mereka memiliki autentitas dan juga integritas data yang terjaga gitu. Berarti jadi arsip ini memang untuk dari kasus ini dimenangkan sama jemaat itu pada dasarnya mereka bertumbuh pada mungkin 3 pilar manajemen dokumen yang kayak yang tadi Kakak sempat
bilang juga soal dia melakukan penataan kayak gitu. Lalu bagaimana mereka menyimpan arsip tersebut Betul. dan juga gimana mereka mengaksesnya dari kepalanya ke administrasinya dan lain-lain seperti itu. Baik, dari kasus ini pastinya menjadi pelajaran mahal bagi organisasi ataupun instansi setempat nih terkait kasus tersebut gitu, tentang arsip perbankan sebagai bukti kayak gitu. Pentingnya menjaga arsip bukan soal lagi kayak mengumpulkan dokumen aja nih, nggak cuma tentang kayak ya perlu dikumpulin, perlu disimpan aja, tapi juga kebutuhan operasional yang sifatnya primer. Dan Tata Bisnis Solusi hadir dengan membawakan dan juga memastikan bahwa korporasi maupun instansi pemerintah nggak lagi terjebak dalam tumpukan dokumen yang tidak terorganisasi. Melalui layanan peralatan arsip yang tadi Mbak Putri jelaskan dan juga dari digitalisasi, kita memastikan bahwa setiap lembar arsip atau bukti ini tersimpan dengan baik, aman, namun tetap mudah diakses dengan keamanan terjamin, Mbak Putri. Iya, betul. Jadi balik ya ke Tata. Tata juga mengedepankan kepada keamanan dari dokumen-dokumen yang telah dikerjakan gitu. Dengan hal tersebut bisa kita lihat ya, kemenangan hukum kemarin yang dimenangkan oleh organisasi tersebut adalah bukti nyata loh bahwa bukti fisik atau arsip itu adalah satu penentu utama. Dengan bukti fisik yang terkelola itu bisa menjadi saksi dari suatu rangkaian kegiatan atau dari satu rangkaian peristiwa, dan itu yang diterima oleh hukum di Indonesia seperti itu. Memang arsip itu bisa menang jika memang arsip tersebut sudah dikelola dengan baik, terus tidak dibiarkan begitu saja sehingga hak yang dibutuhkan itu dapat dibuktikan oleh arsip tersebut. Karena dokumen yang tercecer, dokumen yang tidak terkelola itu menjadi masalah utama sih dalam sebuah organisasi dalam pembuktian. Khususnya ini sudah masuk ke ranah hukum, pasti butuhnya pembuktian fisik yang bisa diterima secara hukum seperti itu. Baik. Dari kasus ini kita sudah tahu manfaatnya dalam mengelola kearsipan, dan Tata Bisnis Solusi hadir dengan membawakan solusi tersebut secara profesional, sudah terpatut regulasinya dan juga diawasi oleh pihak yang berwenang. Jadi gimana nih Kak, misalkan mau melakukan konsultasi ataupun melakukan audit arsip misalkan. Kita tuh punya IG loh, Putri PUTRII SH itu .tata ID, itu adalah IG kita. Jadi yang butuh tentang gimana nih jasa-jasa, cara pengawasan ini ya guys, nanti ada di bawah ini. Terima kasih banget Mbak Putri udah sharing-sharing. Kita udah 2 episode sama Mbak Putri sebelumnya ya kan. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Mungkin kita ngebahas diskusi tentang arsip yang lebih spesifik lagi dengan kasus-kasus yang relevan tentang kearsipan. Mungkin kita akan kembali lagi. Dadah, terima kasih semuanya. Dadah.